dalam kesadaran, sadar dalam keheningan. Ning artinya kosong, ning artinya suci, ning artinya yang ada hanya Allah Subhanahu. Berarti wujud gelas merupakan sarana untuk menunjukkan identitas kaca itu artinya yang ada sebetulnya gelas kah kaca? Karena mustahil ada gelas tanpa ada. Seperti itulah badan kita Bapak Ibu. Memang zahir kita melihat badan jasmani ya. Tapi secara batin yang kita lihat badan roh. Mustahil ada badan jasmani tanpa ada badan roha. Disitulah dikatakan puncak zikrul asrar. Ketika mampu kita diam. Artinya diam itu seperti apa? Ketika di tahap awal dasar seluruh hawa nafsu sudah dikurung dengan zikir la ilaha illallah, nafsu sudah tunduk, nafsu sudah menuruti kehendak Tuhan. Artinya diam kita tanpa gangguan hawa nafsu. Artinya ketika berdiri sholat, pikiran sudah tidak berekreasi. Ketika sholat, pikiran sudah tidak mengembara. Kalau sholat masih Allahu Akbar. Nah, tadi parkir kuncinya belum tak copot. Artinya pikiran masih mengembara. Artinya masih ada penyakit rasa was-was, takut, artinya masih ada dua wujud di dalam satu kenyataan, masih mendua. Dikatakan laisa apabila masih ada dua wujud, artinya kesadaran kita masih ada saya, masih ada tuh, betul kan? Dua wujud dalam satu kenyataan. Kenyataannya apa? Sifat 20 wujud artinya ada, berarti sifat wajib bagi Tuhan. Lawannya apa? Wujud tadi Adam. Ya. Adam artinya tiada. Itulah yang mustahil. Yang mustahil itu ya kita. Kita ini mustahil ada. Mustahil ada artinya ketika kita masih merasa ada saya, ada Tuhan, berlakulah sifat laisa, duduknya di makom derajat hakikat, belum naik ke ya kah? Nah, laisa ini akan sirna, akan raib ketika memuncak ke makrifat la mawujud bihaqi, nggak ada laisa, karena wujud nyata terang Tuhan menampakkan seluruh zat, sifat, asma dan af'alnya kepada insan kamilmu, ya kah? Itu yang dikatakan diam dalam kesadaran, sadar dalam keheningan. Ya, Bapak Ibu masih paham kiasan baju? Masih paham ya? Adanya baju karena kain, ya. Adanya kain karena benang. Adanya benang karena kapas. Itulah yang menjadi sebab terjadinya tapi tidak pernah kita lihat keberadaannya. Kita lupa. Ya kah? Nah, disitulah akhirnya kita menyatakan bahwa ada benang, ada
Maka hakikatnya kalau dipatri, disatukan, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kah? Nah, setelah paham pelajaran ini tadi, setelah paham bahwa siapakah orang yang beruntung, ialah orang yang selalu mengingat Allah di dalam setiap keadaannya, walaupun dia berdiri, duduk, dan akhirnya dikatakan orang beruntung karena mereka yang mengingat hatinya merasa tenang dan tenteram. Sekarang pertanyaannya, setelah diterangkan ini tadi, sebelum masuk perguruan mungkin banyak yang sudah belajar ilmu ketuhanan. Saya bertanya, apakah hidupnya Bapak, Ibu, dan adik-adik ini sudah merasa bahagia? Apakah sudah merasa tenang? Kalau jawabannya belum, karena masih bersarang penyakit hati, masih bersarang yang namanya dualisme, kesadaran yang mendua, masih kita terjebak kepada syirik khafi, merasa ada hamba, merasa ada tuh, akhirnya merasa saya terzolimi, saya tersakiti, hidup saya kok sengsara. Nah, karena orang-orang yang beruntung, mereka lah yang dikatakan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diuji dengan kesusahan, mereka mengucapkan Alhamdulillah, bukan menangis, bukan menyesali, bukan berkeluh kesah, karena sadar yang menguji dengan yang diuji hanya sifatnya saja. Hakikatnya Allah juga yang menguji dan yang Kenapa kita merasa kok hidup kok berat, hidup kok banyak masalah, hidup kok selalu sengsara? Berarti masih merasa ada diri. Nah, karena seperti kita flashback kemarin, kita memperingati hari kelahiran junjungan Nabi besar kita, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita muliakan, Nabi yang selalu kita idolakan, merupakan primadona hidup kita, ya, junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai panutan kita di dalam kehidupan. Kemarin sudah kita kaji, bahwa yang kita ambil pelajarannya ialah kita harus mampu untuk lahir kembali untuk yang kedua kalinya. Kenapa? Yang pertama, kita telah dilahirkan oleh Bapak Ibu kita dalam keadaan fitrah atau suci. Setelah besar dewasa kotor lagi karena kurangnya tuntunan, kurangnya bimbingan. Nah, untuk mau pulang kita harus mampu membersihkan. Disitulah kita harus terlahir kembali untuk yang kedua kalinya. Nah, jalannya ini tadi. Apabila hati kita, pikiran kita, angan-angan kita, perbuatan kita mencerminkan yang tadi sifat hewan ternak, kalau masih ada, mencerminkan hubud dunia, masih cinta banget nih sama dunia. Cinta banget sama dunia itu seperti apa? Nanti malam mau dijemput sama Israel, masih nawar. Besok aja lah, aku belum siap. Bisa? Nawar bisa? Nggak bisa, nyatanya nggak bisa, ya. Artinya kita harus stand by, harus ready. Artinya ready, harus siap di dalam keadaan yang bersih dan dikatakan oleh orang yang beruntung.
Artinya betapa meruginya kita ketika hidup kita hanya disibukkan dengan urusan-urusan yang harusnya ya Allah tidak penting sama sekali, sedang kita belum siap, belum ready, belum dalam keadaan bersih dan kenapa pikiran kita disibukkan hal-hal yang sepele, ngurusi orang lain lah, menilai orang lain lah, ngurusi hidup yang hakikatnya hidup ini tadi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Sibuk ngurusi masa depanku kayak besok makan apa? Ya Allah, ini tandanya lemahnya iman kemarin pelajarannya kan. Makanya kemarin kita jabarkan memperingati kelahiran Nabi, ini luar biasa perjalanannya ya. Kajiannya luar biasa. Apa? Kita contoh makhluk yang paling dipandang buruk rupa, paling hina, atau mungkin tidak terpikir oleh kita. Ulat itu loh Bapak Ibu, tekadnya luar biasa. Ketika sudah menuju kepada Tuhan, dia tidak mau kembali. Artinya apa? Ketika menempuh jalan ketuhanan, jangan setengah-setengah. Bukankah ulat itu menutup dirinya dengan seutas benang dengan selembar daun pisang. Setelah menutup diri dengan benang dan daun, apakah dia ingin kembali lagi membuka? Tidak. Sampai berhasil menjadi kupu-kupu. Itu tujuan kita hidup ini. Masa iya kita hidup tidak mempunyai tafakur, tidak mempunyai keinginan yang mulia, hanya begini-begini saja? Artinya kita masih kalah dengan makhluk ciptaan Tuhan yang dikatakan ulat. Lebih baik pulang tinggal nama daripada kembali tidak membawa keberhasilan. Beri tentara itu loh. Kita pun di majelis seperti ini, dibekali ilmu, sudah paham, dijalankan, jangan disimpan. Pulang dari majelis ilmunya disimpan di lemari, capek, lelah, nanti entar besok. Nah ini untuk kita loh ya? Pulang nih diintai sama Israel terus. Ini diintai masing-masing ini. Loh lah kok santai loh. Mau healing, rekreasi ke pantai. Healing itu bersihkan hati kita. Karena merasa pikiran sumpet, hati sumpet, banyak masalah karena kotornya hati Lah kok mau liburan kok jauh-jauh ke pantai lah, kemana lah, pulang ya tetap pikiran ruwet, hati sumpet. Maka kita beserta dengan yang banyak masalah, yang merasa hidupnya sempit. Ayo rame-rame nanti pulang lafazkan la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak perlu kencang, santai, diresapi. Maka dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Allah nyata kepada Muhammad. Muhammad merupakan tajallinya Allah. Allah merupakan pancaran daripada Tuhan itu Artinya yang ada hanya Tuhan. Melalui pancarannya dikatakan Allah menjadi zatnya, dinampakkan rupa, bentuk, dan wujud dikatakan setelah terlihat bentuknya, rupanya, baru diberi pahamkah?
Masya Allah, dinikmati zikir itu, jangan buru-buru. Hidup ini rugi loh. Masa sehari kita lost terus, tidak mengingat Tuhan. Di toilet pun, di WC pun kita diharuskan mengingat tuh, tapi ada aturannya, tidak boleh di lafaz. Nah, cukup di dalam Allah. Tidak boleh dilepas. Loh, di toilet kok zikir? Loh, lala pas Israel jemput di toilet. Nah, tidak dalam keadaan zikir, artinya dalam keadaan lalai. Barang siapa dijemput Israel dalam keadaan lalai, dikatakan su'ul kho. Nah, tapi dalam hati, tidak boleh dilafazkan. Itu adabnya, gitu loh. Yang dilepas, yang diucapkan. Hati terus tetap terhubung dengan Tuhan melalui ingat jalannya zikir thariqah. Mampu ndak zikir hati ini sehari 10.000 mampu ndak? Mampu, masa nggak mampu? Nonton bola sampai pagi mampu, zikir hati nggak mampu. Zikir hati, bukankah kita cukup menyadari bahwa hati ini ketika berdetak dia mengucapkan zikir Allah, 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 Allah. 1 jam sudah dapat mungkin 1.000 lebih loh Bapak Ibu. Coba dilatih. Belajar ilmu tasawuf bukan untuk santai-santai, sekedar tahu habis itu disimpan, bukan sekedar tahu untuk dibangga-banggakan, bukan sekedar tahu untuk bekal debat lain. Bekal untuk kita memperbaiki kualitas ibadah kita, Bapak Ibu. Kan kemarin sudah saya tanya, orang kalau pergi yang dicari apa? Oleh-olehnya. Kita diturunkan ke dunia ini, oleh-olehnya apa? Kalau oleh-olehnya cuma hubudunya, penyakit hati, lengket hati dengan namanya sifat hewan, sifat syaitan, sifat iblis, sifatnya apa tadi? Hewan buas. Bukankah kita pulang akan menjadikan ketakutan? Oleh sebab itu, orang-orang yang ketika sakaratul maut dilihatkan tempatnya di neraka, maka matanya akan terbelah ketakutan. Tidak bisa tersenyum, pulang tuh ketakutan, menganga-menganga. Karena hidup selalu hidup tidak mempunyai kekhawatiran, yang diurusi perut dan bawah kalau perut kenyang, bawah perut tercukupi sudah. Tapi yang akhirat nyata-nyata setiap hari menghantui kita, karena belum dikasapkan aja, Bang. Kalau Bapak Ibu ini dikasapkan, Bapak Ibu akan selalu mengejar yang namanya zikir itu tadi. Bagaimana ketika kita zikir, harapan kita masuk ke dalam bentengnya tuh, ya kah? Kita mengharap keselamatan, tapi setiap hari kita mencari kemurkaan Tuhan. Bangun tidur yang dicari murkanya Tuhan. Lalai, lupa, bersenang-senang, maksiat. Nah, itu mayoritas manusia seperti itu. Ini mau selamat tapi cari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ini introspeksi untuk kita semua. Belajar ilmu ketuhanan, hati itu harus bersih, hati itu harus suci. Kira-kira hati saya bagaimana, pikiran saya bagaimana? Kalaunya masih ada
buruk sangka lawan orang, ya, suuzon lah, ya. Artinya pikiran kita masih kok, berarti kurang sih, berarti belum masuk bentengnya tuh, berarti belum memegang kunci-kunci surga, berarti kita rawan berbahaya. Israel ini nunggu aja ini di depan rumah. Nah, kamu kalau sudah nih sambar secepat kilat ya. Oke? Nah seperti itu. Makanya jangan kita bersantai-santai hidup ini. Introspeksi dulu. Bagaimana kita melihat orang, disitulah cermin hati kita. Ketika kita melihat orang, yang kita lihat apanya? Kalau yang kita lihat keburukannya, berarti hati kita juga karena yang terlihat keburukan, berarti mata kita seperti mata lalat. Rasul kan mengajari, seburuk-buruknya orang, sejahatnya orang, lihatlah kebaikannya. Karena seburuk-buruk orang pasti ada jangan dilihat keburukannya. Husnuzon, baik sangka, maka akan baik hati enak, nyaman, ya. Maka oleh sebab itu ketika malam ini kita kaji orang-orang yang dikatakan beruntung atau munfarid ini tadi, orang-orang yang selalu berkekalan hatinya, pikirannya, angan-angannya, gerak diamnya bersama Tuhan di dalam diam dengan sadar, bukan diam berhayal, bukan diam melamun. Diamnya ibadah, zikrul asrar, yang memahami, mengetahui bahwa yang melangkahkan kaki, yang menyuapi kita ketika lapar, yang memberikan kita minum ketika haus, melihatkan kita, ya, melalui mata, menunjukkan kita jalan, ya, yang memampukan kita berdiri, menaiki kendaraan, yang hidup ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah zikrul asrar. Berdiam aja kita, takjub, panah, agum dengan kebesaran tuh. Nah, pahamnya kagak nih. Nyatanya ruh dengan jasad ketika dipisah kan sudah kita pahamkan, tidak mampu untuk berwudu. Oleh sebab itu kan dari awal sudah kita katakan, yang berwudu badan rohani, yang diwudukan badan jasmani. Yang sholat badan rohani, yang disolatkan badan jasmani. Lalu disitulah kita tidak boleh mengharapkan pahala, karena bukan kita yang sholat. Artinya tidak bekerja kalau meminta upah, malu, sopan lawan Tuhan. Lalu yang dicari apa? Ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sholat 5 waktu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Disitulah jalan kita mencari ridhonya Allah Ta'ala. Disitulah jalan kita bersyukur, menunjukkan, ya, syukurnya kita dijadikan manusia. Bagaimana kalau dijadikan hewan? Nah, berbahaya. Setiap hari raya korban disembelih. Kenapa disembelih? Hidup nggak mau nurut sama tuh. Hidup semaunya seperti binatang, maka suatu saat akan disembelih tuh. Nah, hati-hati, karena semaunya hidup, diatur nggak bisa. Sudah diadakan, bukannya bersyukur malah menentang Tuhan tuh. Nah, kayak apa? Berbuat mungkar, berbuat kejahatan di atas dunia, seakan-akan tidak takut dengan Tuhannya. Nah, ini bahaya. Oleh sebab itu saya berpesan, ketika sudah kita jabarkan ini tadi, makom-makom derajat zikir syariat merupakan pondasi,
Artinya itu yang wajib kita jalani. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.